Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur pasal 78 ayat 7 dengan berbunyi demikian. Supaya mereka menaruh kepercayaan pada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi megang perintah-perintahnya. Amin. Bapak Ibu, lewat ayat ini kita diingatkan supaya kita berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kekuatan kita, yang memberi penghiburan kepada kita. Oleh karena itu ketika kita menghadapi pergumulan, biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban kita. Oleh karena itu, setiap apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan putus asa bahwa Tuhan akan bicara. Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada kita, supaya kita mendapat kekuatan. Dari firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa nama Tuhan Yesus adalah nama yang ajaib. Nama yang memberikan kemuliaan bagi Allah Bapa dan berkat bagi umat manusia. Adakah nama lain yang lebih ajaib selain nama Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 3 bukti keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Yang pertama, nama yang memberi keselamatan. Amin. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Demikian bunyinya. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus yang mampu memberi keselamatan. Hanya melalui Tuhan Yesus manusia dapat pengampunan dosa dan diperdamaikan dengan Allah. Amin. Kisah Rasul pasal 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12 berbunyi demikian, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa yang menyebutkan dalam nama Yesus, kita diberikan kuasa untuk mengusir segala kuasa-kuasa kegelapan. Yang sakit, sebut nama Yesus yang berikan mujizat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nama Yesus menjawab permintaan kita. Yang kedua, nama yang menjawab permintaan kita. Yohanes pasal 14 ayat 13 dan 14 berbunyi demikian. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu minta sesuatu kepadaku, aku akan melakukannya. Ini janji Tuhan kepada kita. Apa persoalan kita? Apa pergumulan kita hari-hari? Kalau kita yang sedang dalam pergumulan sakit, Tuhan akan memberikan mujizat kesembuhan dalam kita. Mereka yang sedang dalam pergumulan hari-hari ini, jangan putus asa. Apapun persoalan, masalah, Yesus sebagai jawaban hidup kita.
Amin, saudaraku. Dalam nama Yesus dikatakan ada berkat yang melimpah, ada pertolongan, ada jalan keluar dan kemenangan. Injil Matius 7 ayat 7 dan 8 berbunyi. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya dibukakan pintu. Amin. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan putus harap dalam kehidupan ini. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu hari-hari ini, jangan putus asa. Percaya, kita memohon akan nama Yesus yang boleh menjawab setiap persoalan kita. Mereka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan diberi kekuatan. Yang hari-hari ini kita putus asa, Tuhan akan berikan kepastian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari tetap semangat, tambah cinta akan nama Yesus. Nama Tuhan Yesus adalah jaminan bagi kita semua. Amin, saudaraku. Injil Lukas 1 ayat 37 berbunyi demikian. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, Tuhan akan mendengarkan. Yang ketiga, nama yang sanggup mengusir setan. Jadi yang ketiga adalah nama yang sanggup mengusir setan. Markus 16 ayat 17. Demikian bunyinya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Amin. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Amin. Hanya dalam nama Yesus ada kuasa yang sanggup mengalahkan kuasa setan. Amin, saudaraku. Hanya nama Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada kita, yang sanggup mengusir segala kuasa-kuasa setan. Di dalam Markus 16 pasal 16 ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit, dan orang itu akan sembuh. Amin. Lewat pergumulan kita, apapun masalah kita, janji Tuhan, Tuhan selalu mendengar. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan putus asa. Tetap percaya dengan sungguh-sungguh. Jangan mencari pertolongan kuasa-kuasa gelap. Carilah kuasa dalam nama Yesus. Di dalam Injil Matius tahun 28 ayat 18 berbunyi, Yesus mendekati mereka dan berkata, padaku tidak diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari muliakan nama Yesus dengan memasyhurkan namanya. Beritakan keajaiban nama Yesus dan bawalah jiwa-jiwa percaya kepadanya. Mereka yang hari-hari menghadapi pergumulan, Tuhan akan berikan solusi yang tepat. Tuhan akan menangani mereka yang sakit, diberikan kesembuhan, yang lemah akan diberi kekuatan, yang butuh jalan keluar dalam mereka yang bekerja, Tuhan akan berikan jalan keluar. Karena itu hari-hari ini
Jangan putus harap, tetap semangat, tambah cinta akan Tuhan. Berdoalah bagi siapa saja yang bersedia melakukan firman-Nya. Mulai hari ini, buatlah rencana kerja untuk memasukkan nama-Nya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kalau Engkau boleh berfirman di tengah-tengah kami. Karena nama-Mu yang ajaib, nama-Mu yang penuh kuasa, apapun masalah, persoalan dan pergumulan kami, Engkau sanggup menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, biarlah dalam nama Tuhan Yesus mereka disembuhkan. Yang lemah diberi kekuatan, yang hari-hari menghadapi putus asa, Tuhan berikan kekuatan mereka untuk kembali ke jalan. Yang berdoa siapapun anak-anak-Mu yang mendengarkan, apapun persoalan mereka dalam pekerjaan, Tuhan selalu buka jalan. Tuhan berikan hikmat untuk setiap anak-anak Tuhan, supaya mereka tanggap akan kasih setia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin.